Yeah, we raise all our praise to the name of the Lord. So everybody sing it louder, everybody lift him higher. Give your praises to the King. We raise, yeah, we raise all our praise to the name of the Lord. Good morning. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di New Life Church buat semua jemaat yang sudah join secara onsite pagi hari ini. Dan juga buat semua jemaat yang join secara online, baik itu melalui streaming YouTube, First Media Channel dan juga GoPlay. Saya sangat bersuka cita pagi hari ini bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini akan menjadi hari yang luar biasa. Are you ready, church? Anda siap? Oke, dan pagi hari ini kita sudah ditemani oleh Kak Eka Deli yang nanti akan bersama-sama dengan New Life Worship
memuji dan menyembah Tuhan. Dan saya juga mau memberikan selamat datang kepada semua jemaat yang ada di sini dan juga secara online. So kita akan berikan sambutan satu dengan yang lain seperti luar biasanya. New Life Worship, please help me out dalam hitungan ketiga ya. Kita sama-sama saling menyambut. 1, 2, 3, welcome to the family. Dan hari ini kita sudah memasuki di minggu pertama dari bulan Juni. Tema yang baru untuk New Life Church ialah Revival, Discipleship, and Influence. Ayatnya ada dalam Matius 12 ayat 15b. Kita akan bacakan sama-sama ya. Ayatnya sudah ada di layar di belakang saya. Matius 12 ayat 15b dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Banyak orang mengikut Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Amin, amin. Kita akan segera membuka kebaktian ini dan mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk waktu dan tempat dan hari yang Kau berikan buat kami hari ini. Kami tahu Tuhan, keberadaan kami di muka bumi ini bukan hanya semata-mata Tuhan karena kami harus hidup Tuhan, tapi Engkau punya rencana dan tujuan Tuhan. Kalau kami masih bisa bernafas pagi hari ini, kami tahu bahwa rencana-Mu masih besar Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, pagi hari ini kami mau siapkan hati, pikiran, dan jiwa kami, roh kami Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu, kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami mau menikmati Tuhan kehadiran-Mu Tuhan, dan kami mau mendengar suara-Mu. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan kebaktian ini Tuhan dari awal sampai akhir. Biarlah Engkau yang memimpin jalan ya Tuhan, Engkau mengurapi semua hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Engkau ya Bapak. Dan kami akan membuka kebaktian ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. God bless you church and happy Sunday. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Shalom. Saya ajak kita bangkit berdiri sama-sama. Saya percaya pagi hari ini kita semua siap memuji, menyembah. Coba kasih tos kiri kanan depan belakang. Katakan alami hadirat Tuhan pagi hari ini. Mari buka hati kita bersama. Engkaulah penyelamatku, Engkaulah pujianku, ku terkagu dan heran atas segala perbuatanmu. Engkaulah perisaiku, kemenangan bagiku, ku tinggikan Engkau Yesus. Jiwaku berseru, segala puji, segala hormat bagi Dia yang berkuasa, Juru Selamat dunia, Yesus Tuhan. Ajaib nyata perbuatan
kemenangan bagiku. Ku tinggikan Engkau Yesus. Jiwaku berseru segala puji, segala hormat bagi Dia yang berkuasa. Oh Juru Selamat dunia, Yesus Tuhan, ajaib nyata perbuatannya. Segala puji, segala hormat bagi Raja mulia. Kemuliaan, keagungan, kekal sampai selamanya. Segala puji, segala hormat bagi Dia yang berkuasa. Oh Juru Selamat dunia, Yesus Tuhan, ajaib nyata perbuatannya. Segala puji, segala hormat bagi Raja mulia. Kemuliaan, oh keagungan, kekal sampai selamanya. Mari angkat kedua tangan kita. Segala puji, segala hormat bagi Dia yang berkuasa. Oh Juru Selamat dunia, Yesus Tuhan, ajaib nyata perbuatannya. Segala puji, segala hormat bagi Raja mulia. Kemuliaan, oh keagungan, kekal sampai selamanya. Kemuliaan, kemuliaan, oh keagungan, kekal sampai selamanya. Kasih sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Berapa banyak Tuhan kita ada di tengah kita. Kau yang percaya boleh lambaikan tanganmu. Tepuk tangan satu kali lagi, come on. Tak terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu setia menjagaku. Kan ku nyatakan bahwa Yesuslah. Semua katakan Maha Kuasa, Maha Kuasa, Maha Mulia. Kau bertata atas semesta. Maha Kuasa, Maha Mulia. Dulu sekarang sampai
surgaku. Kan ku nyata, Dia Yesus, Dia Tuhan, bahwa Yesuslah. Oh, lambaikan tangan sama-sama. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Katakan maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang. Oh, maha kuasa, maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Oh, sampai selamanya. Sampai selamanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Dia berkuasa, Dia ajaib, Dia Yesus. Satu kali lagi, sorak-sorai tepuk tangan, come on. Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaannya. Rajaku hidup dalam pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, segala sesuatu diciptakan. Oh, rajaku hidup dalam pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup dalam pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang memerintah atas segalanya.
Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Rajaku hidup dalam pemenang. Yesus namanya, Rajaku bangkit dahsyat perkasa. Yesus namanya, Dia yang memerintah atas segalanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Yesus, 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 Yesus namanya. Sorak-sorai tepuk tangan paling meriah buat Tuhan kita. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Dan bersama-sama kita akan memuji, kita akan menyembah Tuhan. Dan sudah hadir bersama-sama dengan kita seorang saudara kita, seorang keluarga. Dan tidak asing buat kita ini Kak Eka Deli. Kita sambut, kasih tepuk tangan paling meriah dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi. Shalom. Baik-baik semuanya. Amin. Diberkati Tuhan, haleluya. Aduh, tunggu contekan. Saya bersyukur sekali saya bisa kembali diundang di sini. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala yang mempercayakan saya untuk melayani di tempat ini. Saya juga ada izin tadi untuk gak terlalu banyak ngomong. Juga apa ya namanya? Biasanya kalau kesini kan saya nyanyi yang tinggi-tinggi, teriak-teriak. Hari ini saya bilang sama pastor untuk aduh sorry nih kayaknya hari ini gak bisa. Tapi saya percaya pada saat ini, pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, ada sesuatu yang dahsyat terjadi, amin. Haleluya. Saya cuma pengen nyembah Tuhan. I just wanna worship Him and worship Him and worship Him. I just wanna worship Him, worship Him, worship Him. Sebab di luar Engkau, di luar Engkau, kami tak bisa, kami tak sanggup Tuhan. I just wanna worship You. Mari siapkan hatimu menyembah Tuhan. Arahkan mata dan hatimu. I just wanna worship You. Just wanna worship You, my King. Selain Kau tiada yang lain.
milikku di surga. Amin. Sekalipun hatiku lelah tak percaya, ku sembahkan Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembahkan Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Ku sembahkan, ku sembahkan Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Amin Tuhan. Tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembahkan Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah, ku sembahkan namamu di hidupku. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembahkan Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Sekali lagi, let me hear you sing. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, Oh, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau Allah yang perkasa. Kau layak Tuhan. ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hatiku. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti. Wow. Lebih dari
semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalah, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan. Saudara jemaat semua bangkit berdiri, come on. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan kagum hormat akan Engkau, ku kagum Kau Allah dipuji. Ku kagum akan, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Mari semua angkat kedua tangan kita, come on church. Kagum hormat akan Nyatakan dia dahsyat, dia baik, dia hebat. yang layak Ku kagum akan Engkau. Sekali lagi sama-sama katakan. Oh, ku Kagum hormat akan Engkau. yes, haleluya. Akan Engkau. Kau Allah yang layak Dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Allah akan Engkau. Ku kagum Kita kasih tepuk tangan lebih dahsyat lagi, lebih meriah lagi, lebih meriah lagi buat Yesus Tuhan kita. Haleluya.
Yesus, aku di tangan-Mu. Come on. Aku di hati-Mu, Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kedua tangan kita katakan, Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, dengan iman katakan, bersamaku, Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta. Apapun yang kau alami pagi ini katakan, aku percaya Engkau Allah yang setia, yang menyertai aku. Yesus, aku di tangan-Mu. Oh, Yesus, New Life Church di hati-Mu. Kami di hati-Mu Tuhan. Ini seruan kami. Kita, Yesus, ku dipegang teguh. Amin. Yesus selalu bersamaku. Dengan iman katakan pagi ini, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Tuhan serta, katakan saya. Tuhan serta kita. Satu menit buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Ada diberkati oleh pujian penyembahan pagi hari ini, amin. Cari 5 orang kanan kiri, katakan, Dia serta kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu. Ayo kasih tos kanan kiri, katakan, Dia serta kamu dan tidak pernah meninggalkan kamu. Thank you Kak Eka, tetap berdiri sekalipun suaranya lagi capek karena terus ada acara nyanyi dan ini dan itu. Kemarin di retreat juga luar biasa. Retreat dari wilayah United 5 life group plus Home 1-2 dan Hope. Jadi ada 8 life group yang retreat. Saya pun di recharge. Tapi saya percaya gini, banyak orang bilang, biasa kalau retreat gitu pulang balik. No, saya tidak percaya yang itu. Saya percaya sekali jamahan Tuhan akan mengubahkan hidup kita selama-lamanya. Dan tepuk tangan buat semua anak-anak yang rindu. Revival terjadi, impartasi terjadi. Kemarin worship night Kak Eka nyanyi hampir 2 jam ya. Hampir 2 jam karena lawatan Tuhan. Ada yang terima bahasa roh, mereka tidak pernah dilawat Roh Kudus. Mereka tanya, bahkan ada yang dari kepercayaan lain. Mereka rebah dalam roh, mereka dilawat Tuhan. Pemimpin-pemimpin menerima hatinya Tuhan. Selalu saya katakan, gereja ini bukan milik siapa-siapa. Tapi kita justru senang kalau lihat semua bisa lebih maju. Dan saya berdoa kegerakan ini akan terus lanjut. Tahun depan bukannya retreat wilayah, saya berdoa retreat for the whole church. Karena saya percaya semua pemimpin perlu satu hati. Kalau visi itu bisa berubah Bapak Ibu Saudara. Kalau kita cuma ada di gereja ini karena mengikuti visi, suatu hari visinya berubah, Anda akan berubah. Tapi kalau kita satu hati, apapun visi yang Tuhan berikan, kita tetap satu hati, cover satu sama lain. Amin. Lampu boleh diterangkan, saya percaya pagi ini Anda diberkati. Ya, dan kemarin istri saya berkhotbah dengan sangat luar biasa. Dan saya mendorong dia untuk minggu ini menggantikan saya untuk berkhotbah di sini. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Mungkin ada banyak yang mungkin beberapa dari Anda baru, ya, yang baru pertama kali atau dari First Media.
Ini istriku. Dia tidur jam berapa ya? Dia sungguh-sungguh berdoa untuk Anda. Saya bilang, dari dulu kan dia selalu banyak diam di belakang layar. Dia banyak mendoakan saya. Sampai hari ini kalau gereja, bulan ini kita akan ulang tahun yang ke-10. Happy 10th anniversary. Itu karena ada istri yang selalu kasih tahu saya, sabar. Kasih tahu saya untuk Westa. Dia ini, saya bisa bilang ini, dia adalah salah satu orang saya belajar yang hatinya paling polos. Dia itu orangnya enggak pernah mikir aneh-aneh. Orangnya lempeng aja. Dan dia selalu kasih tahu saya, udahlah, yang penting itu kan melayani Tuhan. Yang lain enggak penting. Dan bila hari ini, Anda enggak cuma dengar dari saya, atau Pastor Karsten, atau yang lain, Anda bisa dengar dari hatinya PDP Jessica Hendra sebagai ibu gembala di tempat ini. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kita kasih welcome, bukan welcome to the family, tapi kita sama-sama bilang we love you dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3, we love you. Bless you. Silakan duduk. Thank you dalam worship. Thank you Kak Eka. Jadi hari ini saya asisten pribadinya. Saya aturkan dulu mejanya dan laptopnya ya. Shalom saudara-saudara. How are you today? Awesome. Such an amazing worship ya. Kita puji dan menyembah Tuhan luar biasa. Thank you so much Kak Eka yang telah bersama-sama dengan kita pagi ini. Thank you so much for your ministry. Siapa yang merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa pagi ini? Amin. Siapa yang merasakan api Tuhan yang turun luar biasa atas saudara pagi ini? Amin. Ya. Saya harap api Tuhan akan terus berkobar di hidup jemaat New Life Church ya. Enggak cuman sampai di sini saja, tapi seterusnya kita akan terus berapi-api pada Tuhan. Ya hari ini seharusnya suami saya ya Pastor Irwan yang berkhotbah. Tapi dia istilahnya bahasa Jermannya jungkrakno saya untuk saya berbicara di panggung ini. Jadi saya mohon dukungan dan supportnya untuk saya bisa terus melayani Tuhan. Saya bersyukur Pastor Irwan, Pastor Karsten dan juga PDP Felicia selalu mendukung saya dan selalu mensupport saya untuk terus melayani Tuhan. Oke, let's pray. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu sepanjang minggu ini Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan untuk kami bisa berkumpul dan merayakan Engkau di gereja ini Tuhan. It is amazing Lord. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau pakai Tuhan lidah bibirku Tuhan. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu. Apa yang menjadi kehendak hati-Mu Tuhan. Dan biarlah Engkau yang membuka hati kami Tuhan. Engkau yang berbicara kepada masing-masing dari kami. In the name of Jesus. Kami hanya meninggikan dan memuliakan nama-Mu saja. Amin. Ada semangat saudara-saudara? On fire today? Oke, hari ini saya mau share sedikit tentang apa yang Tuhan taruh di hati saya ya. Judul sharing saya hari ini adalah God wants us to be on fire. Amin. Tuhan mau untuk hidup kita selalu berapi-api. Nah, sharing saya hari ini saya akan ambil hanya dari satu ayat saja, yaitu dari Roma 12 ayat 11. Ya. Mari kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Saudara tuh pasti sering ya dengar ayat ini. Dan mengapa kok ayat ini tuh selalu sering ya kita dengar. Mengapa itu begitu penting bagi kita untuk keep on fire. Untuk terus menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mengapa Tuhan itu mau untuk kita selalu berapi-api? Maksud di poin pertama, Tuhan mau untuk kita berapi-api terlebih dahulu terhadap Tuhan. Yang pertama, God wants us to be on fire for Him first.
Pertama-tama Tuhan ingin untuk kita itu berapi-api terlebih dahulu. Nah, kalau kita cari tahu apa sih artinya berapi-api itu? Berapi-api itu artinya apa? Berkobar-kobar, semangat, menarik, antusias. Ya, benar ya? Nah, kalau saya ambil dari kata antusias, antusias itu dalam bahasa Inggrisnya adalah enthusiasm. Enthusiasm. Kalau saudara lihat, enthusiasm itu akar katanya adalah berasal dari kata en dan theos. En itu artinya in, di dalam. Theos artinya God, Tuhan. Nah, berarti sebenarnya akar kata dari enthusiasm, dari antusias, itu adalah God within, Tuhan di dalam kita. Kita penuh akan Tuhan. Jadi berapi-api itu berarti kita penuh akan Tuhan. Amin. Kita penuh akan Tuhan. Nah, ketika kita full of God, ketika kita penuh akan Tuhan, otomatis perkataan kita akan penuh akan Tuhan, bukan? Otomatis pikiran kita akan penuh akan Tuhan. Otomatis hati kita penuh akan Tuhan, ya. Nah, berarti kalau kita penuh akan Tuhan, diri manusia seorang pribadi yang penuh akan Tuhan, berarti apa yang ada di dalam diri dia? Of course Tuhan, tentu saja Tuhan, bukan? Karena itu berhati-hatilah apa yang engkau konsumsi. Mungkin saudara pernah dengar ya, ada kalimat begini, what you eat becomes you. Apa yang kalian makan, apa yang saudara dan saya makan, itu menggambarkan saudara. Ya, pernah tahu ya. Jadi contohnya misalkan kalau kita makan makanan yang gak sehat, of course kita jadi gak sehat. Kita makan banyak apa, jeroan, kulit, dan sebangsanya, kita pasti jadi gak sehat. Tapi kalau kita memasukkan makan segala sesuatu hal yang sehat, kita akan menjadi tubuh yang sehat. Nah, maka itu kita harus berhati-hati akan apa yang kita konsumsi untuk jiwa, hati, dan pikiran kita. Apa yang saudara konsumsi untuk hati kita, untuk jiwa kita, dan pikiran kita. We have to make sure apa yang kita masukkan. Ya. Nah, kembali lagi untuk mengenai hal berapi-api ya. Di dalam Alkitab kita sering melihat Tuhan suka memakai gambaran dirinya dalam bentuk api. Ya. Ingat saudara, di dalam Alkitab ada pada saat Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa. Tuhan menampakkan dirinya sebagai apa? Ada ingat? Semak belukar yang berapi kan, yang membara. Kemudian ada lagi pada saat Tuhan memimpin bangsa Israel di padang gurun. Tuhan juga menampakkan dirinya sebagai tiang api. Ada tiang awan dan tiang api. Lagi-lagi api. Dan yang ketiga, ada lagi ketika di Kisah Rasul, Tuhan menampakkan dirinya sebagai lidah-lidah api. Kenapa dengan api ini? Kenapa? Karena api itu menggambarkan sesuatu yang exciting, sesuatu yang consuming fire. Consuming itu menarik perhatian sekeliling, menarik perhatian. Jadi kalau bisa kita artikan, Tuhan itu mau kita berapi-api. Mengapa? Karena ketika kita berapi-api berarti kita ini penuh akan Tuhan, diri kita full of God, penuh akan Tuhan, dan kita seperti api yang menarik perhatian di sekeliling kita. Menarik perhatian di sekeliling kita karena apa? Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kehebatan kita, bukan karena kesuksesan kita, bukan karena kecantikan kita atau kekerenan kita. No, bukan karena kesuksesan kita, tetapi karena ada sesuatu yang berbeda, yaitu Tuhan. Ketika kita berapi-api, orang di sekeliling kita akan melihat Tuhan di hidup kita. Mereka melihat Tuhan di hidup kita. That's why Tuhan mau untuk kita selalu berapi-api. Dan kalau kita berapi-api, kalau kita penuh akan Tuhan, otomatis kita tuh akan dekat dengan Tuhan, benar? Kalau kita dekat akan Tuhan, kita pasti akan mengenal pribadinya lagi.
lebih lagi. Semakin kita dekat dengan Tuhan, kita semakin mengenal pribadi Tuhan. Semakin kita mengenal pribadi Tuhan, kita pasti akan mengenal isi hati Tuhan. Kita akan tahu apa yang menjadi kehendak hati Tuhan, apa yang menjadi isi hati Tuhan yang terbesar. Ya kan? Seperti contohnya kalau kita di dalam hidup kita sehari-hari, kita pasti tahu kok kalau orang terdekat kita, orang yang kita kasihi di keluarga kita, suara kakinya, langkahnya aja kita tahu. Oh, itu papa datang nih. Ya. Kalau ada suara, oh kita tahu ini, oh ini papa ini, atau ini mama. Ya. Contohnya kayak Pastor Irwan sama saya gini. Pastor Irwan nggak bisa bohongin saya. Saya tahu gitu, kalau dia mau ngomong apa gitu saya sudah tahu. Nah, mengapa kok ini bisa terjadi gitu? Kok bisa begini? Karena saya dekat dengan Pastor Irwan. Karena dalam kehidupan saya sehari-hari, saya bersama-sama dengan Pastor Irwan. Saya dekat dengan dia. Jadi saya tahu sedetil apapun mengenai Pastor Irwan, keinginan dia saya tahu. Karena saya juga mengasihi Pastor Irwan dan Pastor Irwan juga mengasihi saya. Karena itu saya dengan Pastor Irwan hatinya connected. Ya, so that's why. Jadi saya bisa tahu apa yang dia mau. Nah sama seperti hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan itu sama seperti itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengenal Tuhan, mengenal pribadinya, otomatis hati kita akan link dengan Tuhan. Kita akan tahu apa yang menjadi kehendak hati Tuhan di hidup kita. Kita akan tahu apa yang membuat hati Tuhan hancur di dunia ini. Kalau saya bisa menggambarkan hati Tuhan ya, setiap detak jantung kita, setiap bunyi detak jantung kita, bunyinya kan seperti ini ya, deg, 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 deg. Kalau saya bisa menggambarkan hati Tuhan untuk dunia ini, setiap detak jantung Tuhan berbunyi apa? Jiwa-jiwa, 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 soul, soul, soul. Kalau kita benar-benar dekat dengan Tuhan, kita akan tahu hati Tuhan hancur. Ketika dia melihat jiwa-jiwa yang terhilang, hati Tuhan hancur. Dan itu akan kita rasakan juga di hati kita. Karena kita link with Jesus. Hati kita link dengan Tuhan. Amin. Masuk poin kedua. God wants us to be on fire for others. Karena itu ketika kita full of God, Tuhan mau agar api kita itu juga kita berikan untuk sekeliling kita. Tuhan tidak mau to keep it for ourselves. Ya. Karena tanpa sadar, hari-hari ini kita sudah menjadi orang yang egois banget. Kita ini sudah memikirkan diri kita sendiri. Udah gak pernah memikirkan yang lain. Apalagi pandemi ya. Pandemi ini membuat kita ini semakin egois. Maunya itu untuk semuanya itu di-keep untuk diri sendiri. Tidak mau untuk memberikan untuk orang lain itu kayak lebih baik untuk diri sendirilah. Disimpan sendiri. Bahkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang kita terima secara cuma-cuma, itu pun kita juga simpan. Tanpa sadar, kita simpan. Kita enggak keluarkan itu ke setiap orang yang ada di sekeliling kita. Untuk mereka yang membutuhkan. Ya kan? Apalagi kalau kita lihat zaman sekarang ini di medsos, Instagram. Saudara-saudara pasti tahu ya kalau di Instagram itu semua orang pasti posting yang terbaik. Semua tuh pasti posting yang bagus-bagus, semuanya bagus-bagus. Gak ada yang jelek di posting lah, gak mungkin. Siapa yang mau tunjukin sisi buruknya? Semua pasti posting yang baik. Pasti itu pasti. Makanya kita juga harus hati-hati. Instagram itu bagus untuk menginspirasi kita. Tapi kalau sudah bikin kita mulai ragu, oh man, we better stop. Jangan terlalu main Instagram lagi. Nah, manusia di zaman sekarang ini berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Kalau di Instagram, kalau di medsos, mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang paling sukses. Menunjukkan jadi orang yang paling keren. Jadi yang paling terkenal. Followernya paling banyak. Semuanya berlomba-lomba untuk menjadi seperti itu. Ya kan? Nah gereja Tuhan jangan sampai kita juga tertidur.
Kita harus be careful karena kita jangan sampai mengikuti arus dunia ini. Kita sebagai gereja Tuhan juga ikut berlomba-lomba untuk hal yang duniawi. Kita lupa akan esensi gereja ini. Kita lupa sampai kapan kita mengejar kehebatan dunia ini. Karena tidak akan selesai. Kalau kita mau sukses, kita mau jadi yang paling sukses, pasti ada yang lebih sukses kok. Nggak mungkin. Kita mau jadi yang paling keren, pasti ada yang lebih keren lagi. Kita mau jadi yang paling hebat, pasti ada yang lebih hebat di dunia ini. Tidak akan selesai-selesai. Mau sampai kapan gitu ya. Karena sebenarnya kita ini lupa bahwa hidup kita ini bukan tentang kita. Hidup kita di dunia ini bukan tentang kita, bukan untuk kita. Tapi hidup di dunia ini adalah hidup untuk Tuhan. Ya. Hidup kita di dunia ini is all about Jesus. Semua tentang Tuhan dan semua untuk Tuhan. Amin. Amin. Makanya di ayat tadi kalau kita baca Roma 12 ayat 11 tadi coba dibuka lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya kan? Nah kalau kita baca layanilah Tuhan, enggak berhenti sampai di menyala-nyala saja. Enggak berhenti sampai di berapi-api, tapi layanilah Tuhan. Amen. God wants us to share, right? Share His gospel. Dan menariknya lagi kalau kita baca dari terjemahan The Passion Translation yang tadi, ya, be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot. Radiate with the glow of the Holy Spirit and let Him fill you with excitement as you serve Him. Ini menarik sekali. Kalau kita baca, let Him fill you with excitement as you serve Him. Berarti apa? Tuhan akan mengisi kita pada saat kita melayani Dia. Justru ketika melayani, kita sedang melayani Dia. As you serve Him. Pada saat Anda melayani Dia. Pada saat engkau melayani Tuhan. Pada saat engkau menyebarkan Injil. Pada saat engkau spread about Jesus. Justru Dia akan mengisi engkau. Mengisi engkau. Mengisi engkau. Lebih, lebih, dan lebih lagi. Amazing. Ya. Nah, kalau siapa yang kemarin terakhir ada ikut KKR reaching out waktu KKR Diakonia. Ada yang ikut waktu kemarin reaching out untuk KKR Diakonia. Nah waktu itu kemarin waktu banyak yang reaching out, ada banyak kesaksian yang masuk ya. Mereka bilang gini, wow pastor saya ini sebelumnya gak pernah loh ngelakuin hal kayak gini. Bahkan sebelumnya saya ini skeptis. Ngapain sih jangkau-jangkau kayak gini, ngomong gini, memangnya mereka mau dengerin saya? Memangnya mereka mau kita doain? Dan ternyata begitu mereka mengatakan, ya aku mau Tuhan, dan mereka memberikan dirinya untuk menyebarkan, untuk mendoakan, untuk spread the gospel, untuk mulai mendoakan, reaching out, menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang itu. Apa yang terjadi? Mereka mulai on fire. Mereka mulai terbakar hatinya. Semakin mereka mendoakan orang, semakin mereka terbakar. Dan mereka terheran-heran, kok bisa ya? Padahal saya ini gak pernah loh kayak gini pastor. Ini pertama kali loh, waktu saya mendoakan mereka, justru kok malah saya ini on fire. Malah terbakar, malah semakin semangat. Kenapa? Karena itu kebenaran, saudara-saudara. Karena itulah kebenaran. Firman ini ya dan amin. Firman ini hidup. Jadi benar adanya ketika kita semakin membagi hidup kita, maka Tuhan akan semakin ngisi kita. Kita akan semakin on fire. Amin. Jadi kita harus cek hati kita. Ketika kita mulai merasa, kok gini-gini aja ya. Kok rasanya sudah padam ya, api kita sudah padam. We have to check. Cek hati kami, cek hati kita masing-masing. Kita lihat apakah kita sudah membagikan api Tuhan di hidup kita. Mungkin kita belum membagikan hati kita, mungkin kita sudah sibuk dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Sampai kita lupa apa yang menjadi tujuan utama hidup kita. Dan kita harus tahu
bahwa ketika Tuhan mengisi kita, ketika Tuhan memberikan apinya kepada kita, itu bukan karena kuat dan gagah kita. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita rajin baca Alkitab, bukan karena kita rajin berdoa, rajin ikut seminar, atau rajin worship, mengikuti segala acara kegereja-gerejaan. Well, itu adalah salah satu bentuk dari ketekunan kita. Yes, ketekunan kita untuk kita semakin tahu, semakin dekat dengan Tuhan. Tapi bukan karena itu Tuhan mengisi kita. Justru semakin kita share His gospel, maka Tuhan akan mengisi kita. Amin. Nah, saya yakin setiap Anda pasti mengalami akan ada satu momen di dalam hidupmu di mana hatimu akan bergetar. Pasti, saya yakin, pasti ada saat di mana ketika saudara melihat mungkin ada keluarga atau orang lain di luar sana yang kesusahan, tidak bisa makan, hati kalian remuk. Pasti ada momen di saat ketika Anda melihat ada pernikahan yang hancur, hatimu hancur. Pada saat kau melihat ada anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak, tidak mendapatkan asupan yang layak, hatimu remuk. Ada saat ketika kamu melihat ada keluarga yang berantakan, atau melihat ada kehidupan anak-anak muda yang rusak, yang hancur, hatimu juga hancur. Percayalah bahwa ketika kamu merasakan momen itu di hatimu, itu adalah hati Tuhan yang Tuhan taruh di setiap hati kita semua. Pasti ada momen itu, saya yakin itu. Dan ketika Tuhan memberikan hati itu di dalam hidupmu, do something. Lakukan sesuatu, jangan diam saja. Ketika kita mulai sadar bahwa saya harus lakukan sesuatu, do it, lakukan, jangan tinggal diam. Seperti contoh, mungkin ketika saudara mau melakukan sesuatu ya, mungkin saudara mikir begini, aduh yang tak lakuin loh, ini loh cuman gini tok, saya loh cuman kasih gini tok, apakah itu berarti? Ini apakah yang saya lakukan ini benar-benar bisa membantu orang gak sih? Bisa merubah dunia gak sih? Aduh kecil kok, gak ada artinya. No, percayalah bahwa apapun yang engkau tabur untuk orang lain, baik itu kecil, besar, apapun itu, bahkan itu cuma sekedar sebuah doa, percayalah bahwa Tuhan yang akan melakukan sesuatu di balik itu. Karena itu bukan kekuatan kita kok, bukan kuat dan gagah kita kok. Itu semua Tuhan, kembali ke Tuhan. Sebagai contoh, dulu ya waktu saya masih pacaran sama Pastor Irwan, waktu awal-awal saya pacaran, waktu itu Pastor Irwan menyekolahkan anak. Saya tahu salah satu yang menggugah hati Pastor Irwan itu adalah kalau melihat anak-anak yang tidak bisa sekolah dengan layak. Itu saya tahu. Jadi waktu saya berpacaran, dia sudah menyekolahkan anak. Dan sebelum berpacaran dengan saya pun dia sudah menyekolahkan anak. Nggak banyak sih, 1-2 anak gitu. Ya kalau dipikir kan, alah cuma 1 loh, cuma 2 loh. Cuman kan kecil. Tapi ternyata ketika kita mulai mengikuti apa yang Tuhan taruh di hidup kita, apa yang Tuhan taruh di hati kita, kelihatannya kecil, cuma menyekolahkan 1 anak. Tapi puji Tuhan, Tuhan yang benar-benar mengatur segalanya. Kini sekarang New Life Church ini bisa menyekolahkan puluhan anak. Bermula dari hanya taat dan yes Lord, aku mau Tuhan. Dan Pastor Irwan waktu itu nurut 1 anak, sekarang bisa puluhan anak. Itu hanya kemuliaan Tuhan saja, bukan kuat dan gagah kita. Amin. So let's do something. Pasti kita bisa. Seperti tema New Life Church tahun ini. Arise and shine. Bangkit dan bersinarlah jemaat Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang masih belum mengenal akan kasih Tuhan dan mereka perlu Tuhan. Mereka sangat perlu akan jamahan Tuhan. Dan karena itu mari kita sama-sama. Karena Tuhan mau pakai saudara dan saya. Tuhan mau pakai kita. Maukah saudara membagi hidup kalian? Membagi hidup saudara dan saya untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
Dan gak kebetulan kita semua ini bisa bersama-sama berkumpul, bersatu di gereja ini, di New Life Church. Saya percaya kita bisa di sini, itu juga karena Tuhan yang mengatur. Kalau Anda bisa tertanam di sini, ayo mari kita sama-sama jalankan visi gereja kita. Kita expand the kingdom of God, memperluas kerajaan Tuhan. Karena itu masuk di poin ketiga, poin terakhir. Gak lama kok ya. Yang ketiga, God wants us to be on fire for His kingdom. Kita memperluas kerajaan surga. Bukan kerajaan New Life Church, tapi kerajaan Tuhan. Ya, gereja ini, New Life Church ini ada karena Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mau, dan Tuhan yang membangun. Amin. Bukan untuk nama Pastor Irwan, bukan untuk nama Pastor Carsten atau kita. Tapi ini semua hanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk nama Tuhan. Hanya untuk meninggikan nama Tuhan saja, bukan yang lain. Amin. Jadi please, kita harus ubah mindset kita ya. Kita harus ubah, change our mindset. Kita tidak sedang membangun community club. Kita tidak membangun sebuah komunitas club yang hanya begini-begini aja ya, sama-sama, sana-sana. No. Kita sedang memperluas kerajaan surga untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Dan gereja, ayo, sudah bukan waktunya lagi untuk kita ini hanya duduk di bangku gereja. Kita nyanyi, menyembah Tuhan, dengar khotbah, terus udah selesai gitu. Ya. No. Tuhan menaruh Pastor Irwan sebagai gembala di gereja ini. Pasti ada maksud Tuhan, pasti ada rencana Tuhan. Tuhan menaruh Pastor Carsten, Pastor Felicia, itu pasti ada maksud Tuhan. Demikian juga ketika Tuhan menaruh saudara di gereja ini, di New Life Church, pasti Tuhan telah mempersiapkan bagian yang harus saudara ambil. Ada bagian-bagian yang harus saudara ambil di gereja ini. Take part. Ambil bagian saudara, karena setiap dari kita ini Tuhan rancangkan sesuatu. Tuhan rancangkan tujuan. Hidup kita ini gak cuma sekedar hidup begitu saja. Ada tujuan yang Tuhan beri. Karena itu saya percaya, ayo ambil bagianmu di gereja ini. Sama-sama kita bangkitkan gereja ini. Karena kita harus ingat misi terbesar kita, the Great Commission. Hidup kita ada di Matius 28 ayat 16 hingga 20. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini tugas kita semua. Bukan hanya Pastor Irwan atau Pastor Carsten atau saya. Tapi kita semua. Ayo, mari kita bergandeng tangan. Sama-sama kita ambil apa yang menjadi bagian kita. Amin. Mari kita bersama-sama berlomba untuk menjadi semakin berapi-api. Berapi-api untuk mengenal akan Tuhan. Berapi-api untuk mengenal akan hati Tuhan. Berapi-api untuk melayani Dia. Untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Dan untuk itu mari kita sama-sama bersatu, bergandeng tangan. Kita bersama-sama belajar, bergandeng tangan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Amin. Mari kita siapkan hati kita, saudara, untuk kita akan melakukan perjamuan kudus. Dan saudara, sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu yang baru saja New Life Church dapatkan. Lagu ini benar-benar membuktikan kasih Tuhan terhadap gereja ini. Di mana lagu ini muncul ketika kita sehati sepakat, ketika kita mendoakan jemaat yang sedang dalam kesusahan. Tiba-tiba lagu ini muncul. Waktu itu kita berdua sedang di rumah. Waktu itu Pastor Irwan dan saya di rumah, kita berdua lagi sama-sama berdoa, sehati sepakat untuk mendoakan seorang jemaat kita. Dan ketika kita berdoa, tiba-tiba Tuhan memberikan lagu itu melalui Pastor Irwan. Dan saya percaya Tuhan begitu mengasihi saudara sekalian.
Tuhan mau mengingatkan kita bahwa di dalam setiap tekanan, di dalam setiap masalah musim hidupmu, Tuhan itu akan selalu ada. Dia akan selalu memegang tanganmu, dia tidak akan pernah melepaskan. Dan ingat, ketika badai datang menerpa, satu kata Tuhan, damai terjadi di dalam hidup kita. Jadi ingat, apapun di dalam hidupmu, segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu, ingat akan Tuhan. Satu kata Tuhan, everything will be okay. Amin. Mari kita nyanyikan sama-sama. Di saat aku dalam tekanan, ku ingat selalu kau pernah lalui semua. Di saat badai datang menderu, satu katamu damai bagiku. Hanya berseru, hanya percaya, ku tahu sungguh kau penyelamatku. Di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Mari kita kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita bangkit berdiri sama-sama nyanyikan. Di saat aku dalam tekanan, ku ingat selalu kau pernah lalui semua. Oh, apapun yang kau alami dalam hidupmu, satu kata Tuhan, satu katamu, damai bagiku. Oh, angkat tanganmu, katakan, hanya berseru, hanya percaya, ku tahu sungguh kau penyelamat. Mari sama-sama katakan, di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Sekali lagi, apapun yang kau alami, angkat kedua tanganmu, katakan, di saat aku tak berdaya, tanganmu Tuhan selalu menolongku, menyembuhkan engkau, memulihkan engkau. Haleluya. Mujizatmu pasti terjadi. Di saat aku tak berdaya, Dia melihatmu, Dia menolongmu, selalu memegangku, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizatmu pasti terjadi. Semua secangkat kedua tanganmu. Ini bukan lagu biasa. Pagi ini ada pemulihan. Katakan, di saat ini seruan jemaatmu pagi ini Tuhan. Tanganmu, oh, memulihkan
Mari kita angkat saat ini roti di sebelah tangan kanan kita. Kita berseru kepada Tuhan. Bulan ini kita kembali kepada moto gereja kita. Tuhan ingatkan kita. Yaitu revival, discipleship, influence, kebangunan rohani, memuridkan dan menjadi dampak. Mari selama 1 bulan ini kami kembali menjadi jemaat yang bertobat. Kami tidak mau memikirkan untuk kepentingan diri kami sendiri Tuhan. Kalau kita bisa nyekolahkan puluhan anak, masih ada jutaan anak yang belum sekolah Bapak Ibu Saudara. Mari kita bergandeng tangan. Di dalam gereja yang tidak sempurna dan tidak akan pernah sempurna ini. Untuk Engkau memakai kami ini doa hamba Tuhan. Supaya kami tidak korup, supaya kami tidak mulai mengikuti arus dunia. Ketika dunia semakin egois, ketika dunia semakin memikirkan diri sendiri, ketika dunia semakin selfish and self-centered, jadikan kami semakin Christ-centered. Kalau kami semakin melihat Kristus, hati kami akan semakin mengenal Engkau, hati kami akan hancur akan jiwa-jiwa. We don't want to play church too many years. Telah banyak tahun yang kami lihat ada banyak contoh di mana kita hanya bermain gereja. We play church, we play worship. Everything that we play a role. Kami memainkan sebuah peran. Tapi kami tidak mau Tuhan. Di ulang tahun yang ke-10 ini kami mau bertobat. Karena peran yang harus kami mainkan hanyalah menjadi hamba Tuhan. Dan menjadi saluran kasih Tuhan kepada jiwa-jiwa. Rasakan hatinya di bulan ini. Hati Tuhan selalu ngomong soal soul, jiwa. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Seperti yang tadi Kak Eka nyanyikan. Selain Kau tiada yang lain. Hanya Engkau Allah yang perkasa. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena kita mampu. Tapi karena hati Tuhan diberikan kepada kita. Pertanyaannya bulan ini church. Do you want to be used by Him? Apakah engkau mau dipakai oleh Dia? Apakah engkau mau melalui apapun yang engkau lakukan? Sebagai pengusaha, sebagai karyawan, sebagai staff, sebagai full timer. Kita semua hamba Tuhan. Saya dan Anda tidak ada bedanya. Tapi apakah Anda mau merespon itu? Jika engkau mau, angkat roti sebelah tangan kananmu. Tuhan tidak pernah lihat prestasi kita. Puluhan tahun kita melayani, Tuhan tidak pernah lihat betapa hebatnya kita di panggung. Tidak. Tapi Tuhan hanya mau setiap hari kita berjalan dengan hatinya Tuhan. Oh iya, kadang kita bisa kesleo, kadang kita bisa kesandung, it's okay. Tapi kalau kita terus mau dikoreksi oleh Allah Roh Kudus, setiap hari Dia akan memperbarui hidup kita. Mana itu datang tiap pagi, selalu embun itu datang tiap pagi. Tiang awan, tiang api menyertai bangsa Israel. Dan biarlah hari ini kita mau berkata, Tuhan, aku bukan siapa-siapa. It's only You. Engkau bekerja atasku. Dan roti yang kami angkat hari ini Tuhan. Kami bukan hanya berdoa untuk mujizat kami, kesembuhan kami. Tapi kami mau berdoa untuk minggu depan anniversary. Bukan tentang live recording. Tapi kami membawa mereka yang belum mengenal Tuhan. Mereka yang sakit, yang butuh kesembuhan. Mereka yang butuh pemulihan. Dan biarlah roti ini menjadi persekutuan dengan hati Tuhan Yesus Kristus. Atas jemaat New Life Church. Juga yang menonton dari First Media. Dan dari YouTube dan dari GoPlay. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Yesus. Angkat anggur di sebelah tangan kanan kita saat ini. Hidupmu berharga. Kemarin saya kasih tahu banyak anak muda ikut camp. Saya katakan hidupmu berharga. Setiap hari ketika engkau mengalami tekanan, lihatlah cermin dan katakan, hey, katakan namamu, Irwan, Daniel, siapapun engkau, Christine, aku lebih dari pemenang. Tuhan menetapkan aku untuk menjadi pemenang, kepala dan bukan ekor. Ini bukan soal berkat, tapi kepala artinya menjadi terang. Dalam setiap situasi dan keadaan, katakan kepada kaca itu, hey, kamu punya masa depan yang penuh harapan. Jangan menyerah. Tuhan katakan kepada beberapa orang saat ini yang mau menyerah.
Bahkan yang menonton dari layar kaca televisi saat ini, ada banyak orang yang mau menyerah, bahkan meninggalkan Tuhan. Atau Anda yang baru datang lagi setelah 3 tahun pandemi, hari ini Anda baru datang. Ini saatnya untuk seperti apa yang tadi PDP Jessica katakan, ambil bagian. Setiap kita punya bagian, setiap kita punya tugas. Kami angkat anggur sebelah tangan kanan kami. Kami percaya Tuhan, anggur adalah persekutuan dengan darah Yesus dan hati Yesus Kristus atas gerejamu. Gerejamu artinya gereja tidak boleh bersaing Tuhan. Kami gak lebih baik juga dari gereja lain. Tapi kami mau mendoakan supaya tubuh Kristus di dunia ini bersatu dan melihat hatimu ternyata hanya untuk jiwa-jiwa. That's it. Apa yang Tuhan katakan sebelum dia naik ke sorga dan mengirimkan rohnya, Allah Roh Kudus untuk tinggal dalam kita. Dia katakan, jadikan segala bangsa muridku. Kepada semua kita, kami mau berdoa supaya kami mengemban tugas ini, yaitu revival, discipleship, and influence. Di dalam nama Yesus, mari kita minum dengan iman. Tentunya sebelum kau memulihkan orang lain, kau taruh dulu, nanti Asyir akan ambil semua sisa-sisa perjamuan kudus ini. Tapi mari kita angkat kedua tangan sekali lagi. Pemulihan ada di tengah-tengah kita. Kita berdoa untuk live recording minggu depan, 3 lagu yang akan kita rekam. Semuanya bukan tentang kita, tapi biarlah hadirat Allah Roh Kudus saja yang benar-benar membawa kita semua menjadi worshiper. Saya selalu katakan, Tuhan tidak pernah tertarik kepada penyembahannya, tapi Tuhan tertarik kepada penyembahnya. Mana penyembah-penyembah Tuhan, angkat kedua tanganmu. Di bulan ini saya berdoa ada kemenangan demi kemenangan. Ada kelepasan demi kelepasan, ada pembaruan demi pembaruan, ada kemuliaan dan kemuliaan terus terjadi atas gerejamu ini Tuhan. Kami dedikasikan lagu-lagu ini Tuhan. Katakan, di saat aku tak berdaya. Amin. Selalu menopang. Dengan iman katakan, menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Haleluya. Kisahmu pasti terjadi. Sekali lagi yang percaya, pemulihan demi pemulihan terjadi, katakan, oh, di saat aku tak berdaya. Yes, amin. Menyembuhkan sakitku, memulihkan. Mujizatmu pasti terjadi. Mujizatmu pasti terjadi. Dengan iman katakan, mujizatmu pasti terjadi. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Angkat kedua tanganmu, hamba meteraikan setiap janjimu. Karena kata-kata manusia terbatas, nyanyian manusia terbatas. Tapi supaya ketika kami pulang, kami terus merasakan detak jantung Tuhan, yaitu jiwa-jiwa yang terhilang. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Saya percaya kita semua sudah diberkati pagi hari ini. Yang sudah diberkati boleh lambaikan tangannya. Thank you PDP Jessica untuk firman Tuhan yang saya percaya sudah membakar kita pagi hari ini. Amen. Bugem kita ini memang mungil ya tubuhnya. Tapi apinya itu seperti benar-benar seperti fire. So saya percaya pagi hari ini kita semua sudah dibakar oleh api Roh Kudus. Dan biarlah api itu nggak berhenti sampai di sini. Kita akan bawa pulang, kita akan berikan itu kepada banyak orang yang membutuhkan kasih karunia Yesus Kristus. Amen. Dan New Life Church, kalau boleh saya mengingat ya, 10 tahun yang lalu
Saya rasa saya percaya di awal Juni ini adalah kebaktian pertama kita di Panglima Sudirman. Waktu itu ada sekitar 70 orang berkumpul bersama di suatu kafe, waktu itu masih belum jadi Excelso, belum ada hall di lantai 2. Kita berbakti di satu kafe, sekitar 70 orang, tapi 40 orangnya itu adalah tamu-tamu undangan. And that's where we started. Disitulah kita memulai New Life Church, dan 10 tahun kemudian ada saudara-saudara semua yang ada di tempat ini yang wajahnya mungkin saya nggak kenal 10 tahun yang lalu. Tapi saya percaya kalau Tuhan izinkan saudara-saudara semua berada di tempat ini, join secara onsite dan juga online, saya percaya Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara. Amin. Dan itu bukan untuk ambisi manusia saja, tapi it's for the kingdom of God, untuk kerajaan Tuhan. So, kita sudah berusia 10 tahun, tapi 10 tahun itu masih cukup muda, tapi in a way juga sudah cukup lumayan agak tua gitu ya. Tapi janganlah kita berhenti sampai di sini. Biarlah kegerakan Tuhan yang terjadi di tengah-tengah kita ini berjalan sampai 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 100 tahun ke depan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, biarlah api itu nggak berhenti sampai di sini. Amen. Karena revival is here. Karena dunia ini membutuhkan Kristus. Dunia ini membutuhkan jawaban, yaitu Yesus sendiri. So, saya mau menyambut bagi jemaat yang mungkin baru pertama kali hadir. Tadi Pastor Iwan sempat mention juga, mungkin ada yang baru pertama kali kembali setelah 3 tahun tidak beribadah secara onsite. Saya mau welcome Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan bagi jemaat yang rindu untuk tertanam di New Life Church setelah kebaktian, jangan cepat-cepat pulang. Mohon kunjungi welcoming booth yang ada di sebelah kanan dari pintu keluar. Di situ ada tim congregation yang ingin berkenalan dengan Bapak Ibu Saudara masing-masing. Dan di situ juga Bapak Ibu juga bisa mendapatkan informasi tentang life group. Seperti yang sudah saya share minggu lalu, dari survei yang dilakukan ada sekitar 40% dari jemaat New Life Church yang belum berlife group. Dan Bapak Ibu Saudara, life group itu sangat-sangat penting karena itu adalah bagian dari pertumbuhan kerohanian kita. So, bagi 40% dari jemaat NLC yang belum berlife group, saya ajak nanti bisa mampir ya di welcoming booth. Di situ ada informasi tentang banyak life group yang ada di titik-titik di kota Surabaya. Mari kita sama-sama bertumbuh di dalam life group. Dan juga satu pengumuman lagi, di belakang saya akan ditampilkan suatu QR code. Di sini Bapak Ibu Saudara yang mempunyai permohonan doa bisa mengirimkan permohonan Bapak Ibu Saudara ke QR code ini, bisa di-scan QR code-nya, kemudian bisa dituliskan di Google Form yang ada. Dan di situ setiap minggu beberapa dari kita, para full-timers dan juga para pendoa akan mendoakan pokok-pokok doa yang diberikan oleh jemaat. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam doa kita. Amin. Oke, dan saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah menyiapkan persembahan, dan di minggu pertama ini saya mengingatkan, mari kita mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Dan mari kita angkat amplop yang ada di tangan kanan kita, mari kita angkat dan kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami semua Tuhan, membangkitkan kami semua Tuhan. Dan Roh Kudus, biarlah Engkau menjadi pribadi yang terus menyala-nyala dalam kehidupan kami. Bantu kami untuk mengerti hati-Mu, bantu kami untuk menjadi seorang pribadi yang mau taat akan suara-Mu lebih daripada hikmat manusia kami sendiri. Dan pagi hari ini kami membawa persembahan ini Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan untuk pembangunan Tuhan, diakonia, dan juga persembahan kami Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati persembahan ini Tuhan, pakai Tuhan untuk perluasan bagi kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini ya Bapa. Dan biarlah nama-Mu sendiri Tuhan yang dimuliakan, ditinggikan atas gereja-Mu New Life Church. Kami memberi dengan sukacita Tuhan karena kami sangat mengasihi-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Happy giving church and God bless you. Maha kuasa, maha mulia, Kau berkata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai
Shalom jemaat Tuhan, sungguh sebuah sukacita yang besar bisa kembali menjumpai Anda sekalian di dalam rumah Tuhan. Tidak terasa nih, kita telah memasuki bulan yang baru, di mana sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan 1 dekade gereja kita. Mari kita terus menjadi gereja yang terbuka bagi semua orang, dan semakin berapi-api di dalam menghidupi kebangunan rohani, pemuritan, dan menjadi dampak bagi sesama. Bagi kalian anak muda yang ada di kelas 7 sampai 12 SMA, yuk ikut ibadah Alive setiap hari Minggu jam 10 pagi di Alive Space. Jangan lupa ajak teman-teman kalian dan mari bertumbuh bersama di dalam Kristus. Tidak terasa 10 tahun sudah Tuhan menyertai gereja kita. Kita telah melihat banyak sekali air mata pertobatan, sukacita, pemulihan, serta mukjizat kesembuhan yang hadir dalam perjalanan ini. Mari rayakan bersama-sama 1 dekade New Life Church pada tanggal 11 Juni, di mana kita akan dilayani Gembala Sidang kita Pastor Irwan Alexander, serta Sari Simorangkir dan New Life Worship dalam 2 kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi dan 4 sore. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananku yang selamatkanku, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi. Sekian info gereja untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan untuk bersama-sama diberkati dalam hadirat Tuhan. And God bless you. Haleluya, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Minggu depan akan ada banyak surprises. Tampilannya tidak akan seperti ini. Betul ya, minggu depan ya. Akan ada hal-hal yang luar biasa. Dan tentunya Anda datang lebih pagi ya. Karena akan ada banyak tamu dari luar juga. Saya mau jemaat dapat tempat yang terbaik. Kita datang lebih pagi, kita doa terlebih dahulu. Dan ada banyak sekali tim yang terlibat. Yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi dari tim dekorasi ya. Dari tim kreatif, tim dekorasi dari salah satu jemaat kita. Mungkin Anda tahu di Surabaya ada yang namanya Sion Dekor. Ya, Sion Dekor itu jemaat kita. Anda tahu ada yang datang nggak pagi ini? Oh ada. Pak Freddy sama Cilulu ada ya? Ya. Jadi mereka akan desain dengan luar biasa. Terutama dengan tim New Life Church. Dan semuanya yang terlibat yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Tapi waktu saya sebutkan ini kenapa? Bukan berarti kalau sebutkan itu kok ini disebut bukan. Supaya Anda tahu kalau ada orang-orang yang di marketplace jadi berkat. Itu juga bisa menjadi berkat untuk gereja Tuhan. Dan saya mau tim panitia semua satu hati. Tepuk tangan buat semua yang terlibat. Saya percaya ada hal yang dahsyat yang Tuhan mau kerjakan. Ketika kita bersatu di dalam pujian penyembahan dan bergerak dengan hatinya Tuhan. Mari angkat kedua tangan jemaat. Kami bersyukur Tuhan, kami serahkan sekali lagi 1 minggu ke depan ini. Bukan tentang live recording, bukan tentang apapun yang kami lakukan. Tapi ada legacy, ada satu nilai yang kami tambahkan dalam hidup orang lain. Supaya mereka tahu melalui lagu-lagu New Life Church. Mereka tahu mereka berharga. Mereka tahu mujizat masih terjadi. Mereka tahu kesembuhan masih terjadi. Mereka tahu bahwa mereka dikasih. Itu aja Tuhan yang penting. Sembunyikan kami semua ini di balik salib-Mu. Sekalipun kami harus tampil baik, kami harus nyanyi dengan baik. Tapi lebih daripada itu Tuhan, kalau kami menyanyi ataupun kami melakukan semuanya tanpa kasih, itu percuma dan sia-sia kata Paulus. Hamba berdoa supaya kasih-Mu terus bertambah-tambah dalam kehidupan jemaat-Mu. Dan di ulang tahun yang 10, saudara tahu 10 artinya matang. 10 artinya dalam numerik Yahudi adalah waktu untuk Anda
mencelikkan matamu untuk season yang baru, untuk musim yang baru. Ini bukan hanya untuk New Life Church, tapi untuk pribadi lepas pribadi, untuk hati lepas hati di tempat ini Tuhan, supaya setiap orang selalu mau mendengarkan apa yang Kristus lakukan melalui gerejamu. Dan pulanglah membawa visi Tuhan, pulanglah membawa hati Tuhan, pulanglah hidupilah revival discipleship influence dalam kehidupan sehari-hari, sehingga engkau akan melihat terang Tuhan terbit, arise and shine. Di ulang tahun yang ke-10 ini, kemuliaan yang ada dalam hidupmu akan membawa kemuliaan bagi hidup orang lain. Berkat yang ada dalam hidupmu akan memberkati orang lain. Pengurapan dalam hidupmu akan mengurapi orang lain di dalam nama Yesus. Dan sebelum Anda pulang, saya diingatkan untuk Anda lihat kemarin hasil dari retreat kita selama beberapa hari. Bukan satu gereja ya, tapi kemarin cuma 3 live group saja. Anda bisa lihat bagaimana Roh Kudus bergerak. Dari slide show ini Anda bisa lihat bagaimana mereka diberkati karena tulang yang kering itu sudah dihidupkan. Ada Q&A. Saya berdoa tahun depan ada retreat satu gereja. Nanti ada sesi khusus yang menikah, sudah menikah dengan pernikahan, yang anak muda dengan anak muda, yang kids dengan kids. Dan kita lihat bagaimana lawatan Tuhan yang dahsyat terjadi. Ya, saya kemarin jadi pemain keyboardnya Eka Deli. Haleluya. Oke. Dan di hari terakhir kita mengajar tentang minyak urapan. Kita urapi satu persatu. Dan semua terima lawatan Tuhan. Semua terima hatinya Tuhan. It's amazing. Bahkan ada beberapa WL dari New Life Worship yang saya nggak nyangka. Ternyata mereka WL dengan sangat luar biasa. Ya, ada salah satu WL yang biasa singkar di sini. Wow, bisa angkat jempolnya gitu. Nggak tahu apa karena kena impartasi dari Eka Deli ya. Oh, angkat jempolnya. Mereka lompat. Tapi itu semua ternyata bukan tergantung dari WL atau singernya. Karena mereka haus. Saya berdoa supaya seluruh gereja ini haus. Ini cuma 3 live group loh. Ya, tahun depan kita berdoa the whole church. Thank you buat semua kalian gembala-gembala yang taruh hatimu. Ya, ada yang datang pagi, ada yang datang sore. Nggak tahu, saya lihat ada Indrawan yang membawai 5 wilayah, 5 live group, dan juga Kevin, Hendra, semua yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu yang nanti juga banyak datang sore. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Come on, we are on the move. Saya selalu katakan gini ya, gereja kalau nggak move, bodrik. Karena apa? Tukaran dewe. Gitu ya. Kita lihat kalau kita move, kita gak akan sibuk dengan yang cuman internal, tapi kita sibuk untuk cari jiwa. Gak sempurna itu gak apa-apa loh. Banyak cacatnya pasti, acara itu pasti banyak kurangnya, ini dan itu. Tapi kita lihat, kita mau semakin progres, jiwa diselamatkan. Lina kemarin juga ada salah satu yang di sini, gembala wanita yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Yuk, aku meteraikan setiap janjimu dan juga berdoa untuk Kak Eka. Sore nanti masih melayani Tuhan. Angkat kedua tangan dan juga nanti setelah kebaktian kedua harus langsung terbang ke Jakarta untuk melakukan banyak tugas yang engkau taruh dalam hidupnya, bahkan di dunia, untuk menjadi berkat bagi pemerintahan dan setiap apapun yang kau percayakan. Kak Eka bukanlah tamu tapi keluarga bagi kami. Kami lepaskan berkat pengurapan, kesembuhan bagi suaranya. Prima Tuhan untuk setiap penampilannya di acara apapun. Dia akan selalu mengutarakan bahwa Kristus adalah Tuhan. Dan itu yang akan terus tinggal dalam hidupnya. Itu yang terus kami belajar dimanapun bernyanyi, berani mengutarakan kerajaan sorga. Kami lepaskan pengurapan di dalam nama Yesus. Dan Anda yang sudah diurapi Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. See you next week. Di saat aku dalam tekanan, ku ingat selalu kau pernah lalui semua. Di saat badai datang menderu, satu katamu, oh damai bagiku, hanya berseru, hanya percaya, ku tahu sungguh kau penyelamatku. Di saat aku tak berdaya, tanganmu selalu memegangku, menyembuhkan sakitku.
menyembuhkan sakitku, memulihkan jiwaku. Mujizat-Mu